Firman-Mu Tuhan kekuatan hidupku, sabda-Mu Tuhan penyejuk jiwaku. Tiada yang lain selain
Sampaikan isi hatimu sesuai kebutuhan kami jemaat di tempat ini. Hamba manusia biasa terbatas, tapi mohon pengurapan otoritasmu, sehingga kebenaran firman Tuhan akan ditabur di tanah yang baik, menjadi rema bertumbuh untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, sehingga hidup kami tetap memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang mengurapi kami semua, baik jemaatmu maupun hambamu, semua yang ada di tempat ini dalam pengurapan Tuhan. Atmosfer di tempat ini diambil alih oleh kuasa-Mu. Tidak ada satupun roh yang akan mengganggu kami. Tapi kami percaya Tuhan, hari ini kami diberkati lewat firman-Mu, sehingga yang lemah yang dikuatkan, yang mulai bimbang diteguhkan iman percaya mereka. Terutama kalau mengalami sakit penyakit hari ini oleh kuasa biru Yesus, kami semua yang mengalami sakit disembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, silakan duduk. Salam sejahtera bagi kita semua. Haleluya. Hari ini kita bersyukur akhir bulan April tahun 2021 tidak terasa Bapak Ibu. Kita sudah masuk di bulan keempat, tidak lama lagi bulan kelima, tidak lama lagi bulan keenam dan seterusnya. Sepertinya waktu itu cepat berlalu. Tetapi kita yang di dalam Tuhan, waktu kita adalah waktu karena Tuhan ada di dalam hidup kita, sehingga waktu hari demi hari kita boleh lalui karena kasih Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan membuka firman Tuhan Alkitab kita sesuai dengan tema yang diberikan untuk minggu keempat. Kita baca 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus yang kedua ayat 11 sampai ayat 25. Tema besar untuk gereja kini Jemaat Immanuel untuk tahun 2021, tetap teguh iman di masa sulit. Nah, tema kecil untuk hari ini, masa sulit menuntut syarat peranan pelayanan. Walaupun sulit, pelayanan tetap dijalankan. Amin. Dalam situasi kondisi apapun. Ya, kita baca bersama-sama. Saya baca ayat 11 untuk kaum wanita, nanti ayat 12 kaum pria dan seterusnya. Kita baca bergantian. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, supaya apabila mereka meminta kamu sebagai orang berjana, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik pada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepala wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kefijikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihlah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Ayat 18, silakan, masih sampai ayat 25. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan keramat, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatlah disebut pujian jika kamu menderita, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang berdosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti
seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Puji Tuhan, masa sulit menuntut syarat peranan pelayanan. Sesulit apapun peranan dalam pelayanan tetap berperan. Kalau kita baca 1 Petrus ini dalam perspektif Alkitab, surat Petrus ini ditujukan kepada jemaat Kristen yang berada di perantauan. Ayat 1 kita, ayat 11 kita baca di sana, supaya sebagai pendatang dan perantau. Jadi perantau atau orang pendatang, yang berarti penduduk asing yang tinggal sementara. Tapi kalau kita lihat ayat 11, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Pendatang atau perantau. Nah, ini berlaku sebenarnya kepada kita orang Kristen pada umumnya. Kenapa saya katakan begitu? Kita sebagai orang Kristen, anak-anak Allah, sebenarnya kita ini hanyalah perantau, tamu di dunia ini. Hidup kita ini, dunia ini hanya singgahan, hanya sementara. Jadi tempat kita sebagai warga kerajaan surga. Jadi dunia ini hanya tempat persinggahan sementara. Kalau kita bilang kita mungkin 70-80, kalau lebih puji Tuhan. Kalau sampai di situ. Jadi orang Kristen, orang percaya yang mau Petrus katakan sadar kita ini hanya pendatang. Jadi kita ini warga kerajaan Allah. Oleh sebab itu hukum-hukum dari kerajaan Allah itu harus mengarahkan hidup kita selama kita ada di dunia ini. Jadi sekali lagi kita ini yang percaya kepada Tuhan, kita ini hanya penghuni sementara di dunia. Hanya sementara. Karena itu kita tidak boleh melakukan hal-hal yang akan membuat kita menahan kita dari mencapai tujuan terakhir. Saya tadi nyanyi ketika kamu makin menyanyi, ini lagu sangat menyentuh hati saya. Apakah ketika Tuhan datang saya tetap setia dan menerima mahkota itu? Itu tujuannya. Saya ingat firman Tuhan ini. Dalam sesulit apapun, tapi ingat, sesulit apapun kita di dunia ini, kita hanya merantau pendatang, kita hanya sementara, tujuan kali kita ada di surga. Amin. Makanya di ayat 1 dibilang kita berjuang, katanya berjuang melawan jiwa. Wah, saya pikir-pikir ini melawan jiwa apa? Jiwa itu ada apa di sana? Kalau di jiwa itu ada pikiran, perasaan, kehendak. Pikiran-pikiran yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Pikiran-pikiran yang membuat kita mulai tidak menyadari bahwa kita adalah pendatang di tempat ini. Sehingga kita mau berpikir sesuatu untuk mengejar sesuatu yang akhirnya menahan hidup kita untuk dekat kepada Tuhan. Keinginan dari itu merusak pikiran kita, menyebabkan pikiran kita dialihkan dari hal-hal yang rohani yang seharusnya. Kata firman Tuhan, Paulus berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, supaya ketika Tuhan datang mendapati kita setia dan layak menerima mahkota kehidupan. Amin. Tapi saya jadi Tuhan, tolong saya supaya saya layak mendapat mahkota kehidupan. Jangan hanya karena pikiran-pikiran itu yang membuat saya tertahan untuk mendapat mahkota kehidupan itu. Jadi sekali lagi dikatakan oleh Petrus supaya menjauhkan diri atau berjuang untuk melawan jiwa, karena jiwa ini ada pikiran, ada kehendak. Kadang-kadang saudara, orang berjuang setengah mati supaya dia dapat deposito, dapat membangun untuk seperti apa, supaya dia tidak kekurangan. Pada Matius 6 ayat 19 sampai 21 katakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ingat dan karat merusaknya, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Ayat 21 di Matius 16:6 ayat katakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ini penyebab kita akan membuat pikiran kita jauh kepada Tuhan. Tapi kembali kalau kita menyadari seperti Petrus mengatakan kepada jemaat pada saat itu, bahwa kita hanya sebagai perantau. Kadang-kadang jiwa ini, makanya dikatakan supaya engkau berjuang melawan jiwa. Tadi di jiwa ada pikiran, ada perasaan. Keinginan daging itu turuti pasti memberikan perasaan bersalah dari diri kita. Kadang-kadang karena itu menghancurkan damai sejahtera, mengambil sukacita dalam diri kita, perasaan bersalah, perasaan yang dan sebagainya.
kalau kita tahu siapa kita di dunia ini, kita dapat berpikir hal-hal yang di atas. Amin. Amin. Di pikiran di jiwa itu ada kehendak. Kadang-kadang kehendak itu membuat kita apa? Mengalihkan kita dari pencapaian hal-hal rohani. Kadang-kadang keinginan dari ini, kehendak ini lebih kita utamakan daripada kehendak dari Tuhan. Ini firman Tuhan, saya juga mengoreksi diri Bapak Ibu Jemaat. Sejauh mana saya mengikuti kehendak diri saya sendiri. Kadang-kadang kalau ikuti daging mau berontak, mau marah. Ada lagu begini, ingin ku marah. Tapi pada siapa? Saya hanya datang pada Tuhan, saya teriak menangis. Itu yang kita lakukan. Kehendak ini kadang-kadang kalau tidak diikuti marah. Tapi ketika saya baca ayat ini, saya hanya terantau. Sejauh mana kehendak saya. Makanya Petrus bilang, lawan, dikatakan begini, kamu mau jauhkan dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Selama kita ada di dunia, kita berjuang. Tadi kita jelas kita nggak bisa kalau tanpa kuasa Tuhan. Amin. Hanya dengan kekuatan kuasa Roh Kudus kita sanggup berjuang pikiran kita, berjuang perasaan kita. Kadang-kadang perasaan kita marah ketika kita disakiti, disinggung. Padahal kalau kita baca firman Tuhan tadi di ayat 20-an ke bawah itu, wah Yesus aja dicaci maki, seperti apa, waduh, tidak seperti kita. Padahal tujuannya untuk hal yang baik, untuk menyelamatkan manusia. Tapi mari kita lihat, miliki cara sesuai dengan tema hari ini. Pelayanan tetap berperan walaupun di masa yang sulit. Di ayat 12 Bapak Ibu perhatikan di sana dikatakan, miliki cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawan mereka. Miliki cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa Yahudi. Karena Bapak Ibu ternyata surat ini membuktikan secara murni ditujukan untuk orang-orang Yahudi Kristen. Orang-orang Yahudi Kristen. Pada abad pertama, di negara-negara kafir non-Yahudi, orang Kristen selalu dicampur adukan, disamakan dengan orang Yahudi. Kalau orang Kristen pasti orang Yahudi. Karena orang Yahudi selalu dianggap sebagai pengacau. Ternyata pada abad pertama orang Yahudi dikenal sebagai orang pengacau. Jadi orang Kristen pada saat itu dianggap sebagai pengacau karena dianggap Kristen pasti Yahudi. Karena itu makin menyebabkan orang Kristen harus hidup semakin rupa sehingga orang menyadari bahwa mereka berbeda dengan orang Yahudi. Menuntun orang Kristen pada abad itu, abad pertama, mereka harus memiliki ciri tersendiri bahwa mereka beda dengan orang Yahudi. Nah, kita dituntut zaman sekarang di masa sulit menuntut kita orang yang hidup di dalam Tuhan beda dengan orang di luar Tuhan. Amin. Sekarang banyak Kristen pakai Alkitab, tapi banyak ajaran sesat. Saya kemarin lihat di grup itu, waduh, lagu tentang Alkitab ngeri sekali. Wah, itu luar biasa, lagu yang diciptakan orang itu sesat sekali. Intinya Alkitab tidak usah dibahas, katanya tidak ada guna. Kenapa? Tanpa Alkitab bisa kok kita mendapat wahyu dari Allah. Wah, kadang-kadang kita yang hidup sebenarnya disamakan dengan mereka, tapi harus ada perbedaan. Jadi pada saat itu orang-orang kafir, orang-orang non-Yahudi, mereka suka memfitnah orang Kristen. Mereka fitnah kalau mereka tidak sesuai hidup dengan cara mereka. Sebagai orang Kristen tidak boleh membalas fitnah. Pada saat itu Petrus tidak boleh. Karena gini katanya, biasa Yesus saja ketika dia datang di dunia sebagai pengikut Kristus, Yesus saja dihina, dicaci, dimaki, dipukul dan sebagainya. Itu biasa. Tetapi yang menjadi tidak biasa kalau orang Kristen memfitnah orang Kristen. Nah, ini bahaya. Kalau orang kafir memfitnah orang Kristen, biasa. Sebagai pengikut Kristus kita mengikuti teladan Kristus. Kristus dicaci maki, difitnah dan sebagainya. Tetapi Petrus mengingatkan jangan sampai sesama kita orang Kristen saling menghina atau saling memfitnah. Makanya yang pertama, supaya pelayanan tetap
kita jalankan berperang di masa yang sulit sebagai orang percaya, tetap memiliki hati yang murni di hadapan Tuhan. Amin. Ya, tugas dikatakan begini, milikilah cara hidup yang baik. Miliki cara hidup yang baik, itu yang pertama. Memiliki cara hidup yang baik dengan cara supaya lewat perbuatan baik kita, lewat perbedaan cara hidup kita, orang melihat, oh itu memang orang anak Tuhan. Banyak Kristen tetapi ini yang benar. Sehingga dikatakan sehingga pada hari yang melanggar mereka, sehingga dengan cara kita hidup akan membuat orang mengenal Yesus di dalam hidup kita. Amin. Tapi kita bicara, kalau kita memiliki cara hidup yang baik. Tapi kalau kita sesama aja saling memfitnah, saling menghina, anak ini Petrus mengingatkan jangan sampai. Karena hidup orang Kristen, mereka harus memiliki cara hidup yang baik. Jadi tujuan dari perbuatan-perbuatan untuk kita melakukan hal yang baik sesuai dengan firman Tuhan, tujuannya apa? Supaya nama Tuhan dimuliakan. Di 1 Korintus 10 ayat 31 dikatakan di sana, lakukanlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tadi kalau para bapak-bapak menyanyi, ya untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tapi kalau bapak-bapak maju pun, istri pun senang. Amin. Ibu-ibu, haleluya. Waduh, gak ada yang senyum. Saya gak ada yang senyumnya karena pakai masker ini. Jadi segala sesuatu, artinya begini, segala sesuatu yang kita lakukan, Kolose 3, untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi milikilah cara hidup yang baik. Pelayanan akan berparah di dalam hidup kita di masa sulit kalau kita memiliki cara hidup yang baik. Cara hidup yang baik seperti tadi, lakukanlah. Sebagai orang percaya di dalam Tuhan, ingat kita hanya sementara di dunia ini. Kehidupan kita dilihat oleh orang. Orang Kristen itu iklan. Kalau 1 Korintus bilang begini, pasal 3, kita ini adalah surat terbuka, dilihat, dibaca oleh orang. Jadi membedakan orang kafir, orang Yahudi dengan orang Kristen Yahudi pada saat itu. Jadi ada orang Yahudi yang bertobat menjadi percaya kepada Yesus. Jadi dikatakan orang Kristen Yahudi. Dan sekalipun kita banyak kali mungkin ditekan, sekalipun dalam situasi kondisi seperti ini mungkin banyak persoalan hidup, tetapi ingat, tujuan hidup kita ketika kita memiliki cara hidup yang baru, yang baik, hanya untuk apa? Memuliakan nama Tuhan. Sehingga dari hidup kita orang boleh dikatakan memuliakan Allah pada hati yang melawan mereka. Akhirnya begini, ketika orang melihat hidup kita, firman Tuhan yang hidup dalam hidup kita akan membuat orang bertanya. Sehingga ketika kita injili, orang itu akan bertobat. Kenapa banyak orang tidak mau jadi Kristen? Kalau kita lihat tokoh-tokoh seperti Muhammad Gandhi ya, dia jadi Kristen bukan karena orang Kristen, tapi dia mengadani tokoh Yesus Kristus yang luar biasa. Dia bilang kalau lihat orang Kristen, aduh lebih parah dari kita. Tapi saya tidak bicara di sini. Kalau kita lihat di luar sana, jadi banyak hal yang harus kita perhatikan dalam pelayanan kita sebagai orang percaya. Di masa sulit pun kita tetap berperan memiliki cara hidup yang baik. Yang percaya katakan amin. Amin. Jadi kita perlu perhatikan di sini Bapak Ibu. Kalau kita lihat waktu surat Petrus ini ditulis, orang-orang Kristen pada saat itu ternyata berada dalam berbagai-bagai penderitaan dan penganiayaan. Kalau saya baca di 1 Petrus 2, Bapak Ibu kan juga baca ayat 19 sampai 23. Di pasal 4 di sana mereka mengalami penderitaan karena mereka hidup sesuai dengan cara Tuhan. Hidup sampai mereka berbuat baik dan benar. Mereka didesak karena nama Yesus, itu di 1 Petrus 4 ayat 14. Mereka dicaci maki oleh orang-orang yang belum diselamatkan. Dan lalu kita mencatat, akibat dari penderitaan dan penganiayaan itu, ada yang meninggalkan iman, ada yang murtad, tetapi ada juga yang bertahan. Jadi kita lihat situasi sekarang, waduh, dalam situasi sekarang yang bertahan benar-benar mereka hidup di dalam Tuhan karena mereka memiliki cara hidup yang baik. Banyak sekali kita lihat orang bisa meninggalkan imannya karena tekanan hidup.
Ini ternyata sudah terjadi pada orang Kristen Yahudi, sehingga Petrus ini menuliskan surat ini. Bagaimanapun orang Kristen harus tetap hidup dan bertumbuh dalam iman. Itu di 2 Petrus 1:3-4 di situ Petrus menuliskan. Sebab kita tahu bahwa di dalam hidup orang Kristen ada kuasa, ada janji Tuhan. Amin. Kenapa kita bisa bertahan? Karena ada kuasa. Yohanes 1:12. Tapi ketika kita menerima dan percaya kepada Dia, kita adalah anak-anak Tuhan dan kita diberi kuasa. Amin. Haleluya. Itu yang harus kita pegang. Ada janji Tuhan bahwa Dia Immanuel. Tuhan tidak pernah berjanji kau ikut Tuhan, kau akan diberkati, kau ikut aku, kau tidak ada masalah. Tidak. Tuhan bilang kau ikut aku pikul salib. Filipi 1:29 bilang kepada kita bukan hanya karunia percaya, tetapi apa? Menderita. Jadi jangan salah, jadi ikut Tuhan. Tapi Tuhan berjanji Dia akan memberi kekuatan kepada kita ketika kita tidak kuat. Amin. Dia akan membuat kita lebih kuat ketika kita menghadapi persoalan hidup. Itu janji Tuhan. Dan Matius 28 di situ kita baca di ayat 20 berapa? Itu kata Immanuel. Dia akan menyertai kita. Ini janji yang harus kita ingat. Makanya miliki cara hidup yang baik dengan melakukan perbuatan yang baik sehingga nama Tuhan dimuliakan. Supaya ketika mereka mungkin menekan kita, hanya Yesus yang hidup dalam hidup kita yang akan membuat orang datang kepada Tuhan. Itu tujuan kita. Tanpa kita bicara, tapi orang melihat hidup kita, mereka akan percaya kepada Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, miliki hidup dalam ketaatan. Ayat 13-14 di sana jelas sekali. Petrus mengatakan bahwa orang Kristen harus tunduk kepada pemerintah. Tak peduli pemerintah itu Yahudi atau non-Yahudi. Kenapa? Alasannya karena Tuhan memerintahkan kita untuk tunduk kepada pemerintah yang telah ditetapkan olehnya. Kalau kita baca bandingkan Roma 13 ayat 1, di situ dikatakan tiap orang harus takut kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi jelas bahwa kita tidak boleh melawan pemerintah. Tapi kalau pemerintah pada saat ini mungkin melarang kita untuk beribadah, nah itu konteks yang lain. Wah, kita harus lawan. Itu konteks beda. Atau ada pemerintah bilang sangkal Tuhan Yesus semua, jangan. Tetapi dalam konteks untuk taat pada pemerintah, karena pemerintah taat ketika memang ada aturan-aturan di negara kita perlu kita lakukan. Salah satunya di jalan ya. Saya sendiri baca ayat ini saya ketawa sendiri. Karena kalau mencepat lampu merah kiri kanan nggak dalam motor saya terlalu ini bahaya ini. Salah satu melawan apa? Pemerintah. Tidak pakai helm, ketika ditilang mana surat nggak ada, makanya dia polisi takut. Nah jadi lihat kalau orang bawa motor dia lihat polisi dia lari, nggak lengkap itu surat kan maksud saya. Jadi ini perlu juga jadi teguran dalam diri saya, harus taat. Saya kadang-kadang melanggar lampu merah di sini. Karena saya sudah tahu kalau lampu merah pasti dia terus belok kanan gak. Saya cepat. Jangan suatu kali ada yang nakal juga seperti saya, aku hampir tabrakan. Ini akibatnya. Terus ya ibu-ibu yang suka bawa motor, nah hati-hati juga. Tidak pakai helm, wah. Nah ini berapa hari saya juga kadang lupa pakai masker. Sudah di ruangan juga ada masker tutup sendiri. Begini kan lucu. Dulu kita lihat orang pakai masker aneh. Sekarang kalau kita nggak pakai masker kita yang malu. Jadi aneh. Betul nggak? Nah ini adalah kondisi sekarang. Tetapi kembali kepada firman Tuhan, mengingatkan kita harus lebih taat kepada Tuhan. Kalau konteksnya tadi. Karena kisah pasal 4 ayat 19 di kisah 5 ayat 29 itu ditegaskan. Lebih harus taat kepada Tuhan daripada kalau konteks pemerintah melarang kita untuk beribadah atau menyangkal iman kita. Nah, pada waktu itu Bapak Ibu ternyata khususnya
orang-orang Kristen yang memang pada waktu itu jadi budak dan mereka menjadi budak di salah satu orang Yahudi. Nah, orang Yahudi ini yang tidak percaya Yesus, yang kafir, menekan orang Kristen, menyiksa karena kekristenannya. Tetapi firman Tuhan bilang taat. Itu yang Petrus bilang, walaupun kejam bagaimanapun Tuhanmu, kamu harus taat. Saya kadang-kadang berpikir kalau saya jadi orang Kristen Yahudi pada saat itu, wah, zaman sekarang masih enak, amin. Belum ada di kita di sini yang ditodong untuk karena tidak ibadah, kan? Belum, bersyukur sekali. Makanya kita gunakan waktu ini untuk kita selalu di dalam hidup ini tetap hidup dalam ketaatan. Dalam situasi apapun, kata taat itu diputar ke kiri, putar ke kanan, dari belakang ke depan itu tetap kata taat. Itu salah satu hal supaya pelayanan kita sebagai orang percaya selama kita ada di dunia ini, di masa sulit tetap berperan, tetap taat dalam situasi apapun, kecuali yang tadi. Yang ketiga, memiliki hidup takut akan Allah. Ayat 15-17 itu sangat jelas. Selain memiliki cara hidup yang baik, hidup dalam ketaatan, hal yang juga dapat buat supaya kita berperan dalam pelayanan di masa sulit saat ini untuk menjadi saksi ialah hidup takut akan Allah. Bagaimana supaya kita dapat hidup akan Allah? Kita akan hidup takut akan Allah di ayat yang ke-15 itu berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah itu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. Ternyata perbuatan baik akan membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh, dan kutip artinya yang di rumah Tuhan. Tidak ada orang yang bisa berbuat baik, tetapi kalau saya percaya firman yang hidup dalam hidup kita pasti akan membuat kita melakukan hal-hal yang baik dalam hidup ini. Kemudian ayat 16 dikatakan begini, hidup sebagai orang merdeka. Nah, jadi kalau kita hidup takut akan Allah, hidup sebagai orang merdeka karena kita sudah dibebaskan oleh Tuhan. Orang Kristen, orang percaya kita adalah orang merdeka. Amin. Kita bukan budak lagi dosa. Karena Tuhan ketika dia mati di atas kayu salib, Yesus berkata sudah selesai, dia sudah menyelesaikan segala sesuatu. Yesus Kristus yang memerdekakan kita. Jadi ketika Yesus sudah memerdekakan kita, benar-benar kita merdeka. Jangan sampai di sini masih ada yang terikat. Kalau ada yang masih terikat, aduh saya sekali. Terikat dengan masa lalu, terikat dengan kesulitan, terikat dengan dosa, lepaskan itu kali kita merdeka di dalam Tuhan. Amin. 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 Ya, kalau kita sebagai orang yang sudah dimerdekakan kepada oleh Tuhan, ya wajarlah kita taat kepada orang yang memerdekakan. Karena dulu budak itu jadi hak dari orang yang membeli budak itu. Jadi dia membuat apapun, ini hak saya. Tetapi ketika dia mau lepaskan budak ini, ada capnya, dimateraikan, orang yang sudah dimerdekakan. Efesus 1 ayat 13-14, ketika kita percaya makin kita dimateraikan. Amin. Roh Kudus menjadi jaminan kita. Jadi kalau orang yang percaya kepada Tuhan, kok bebas, bukan bebas berbuat dosa, tapi bebas karena hidup kita sudah ditebus dalam Tuhan. Kalau kita baca tadi ayat 20 berapa tadi ya di pembacaan kita, ia tidak berbuat dosa dan tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Itu tujuannya, orang yang bebas dimerdekakan oleh Tuhan. Mari kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Amin. Orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, mereka adalah orang yang hidup takut akan Allah. Sekali orang yang hidup dalam takut akan Allah, mereka pasti adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Ayat 17, orang yang hidup dalam takut akan Tuhan menghormati dan mengasihi. Menghormati dengan hati yang tulus, bukan dengan motivasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi salah satu ciri orang yang hidup takut akan Tuhan saling menghormati. Amin. Saling menghargai siapapun kita. Karena itu selama masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Itu dicatat dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-10. Jadi ciri orang yang takut akan Tuhan, mereka selalu melakukan hal yang baik, hidup dalam kebenaran, sudah dimerdekakan.
dan saling menghormati dan kasih. Kalau kita nyanyi di pujian sih, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, padahal di hati tapi di sini nggak ada. Ya, ini memang hati. Tidak ada dosa di antara kita. Kalau marah saya marah. Jangan sampai apa di hati beda di muka. Ya, itu akan menyakiti dirimu sendiri sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan. Sebagai orang yang sudah dimerdekakan, saya gak suka cara kamu. Mohon maaf. Karena kalau memang ada satu diskusi yang memang perlu harus ada keputusan. Kadang-kadang keputusan kita belum tentu itu hal yang baik. Tetapi mari kita bersama-sama. Orang yang takut Tuhan adalah orang yang menghormati dan mengasihi. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi, orang yang takut Tuhan, orang yang hidup dalam kebenaran, orang yang merdeka karena Yesus ada dalam hidup mereka, dan mereka saling menghormati. Yang keempat, Bapak Ibu, ya kita baca ayat 18 sampai 23. Kalau Bapak Ibu baca di sana. Yang keempat, pelayanan kita akan berperan di masa sulit jika kita memiliki pribadi yang tidak dipengaruhi oleh situasi. Amin. 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 Situasi apapun tidak akan mempengaruhi pribadi kita. Dalam arti hidup kita di dalam Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca Petrus ini, dalam nats ini, pada waktu agama Kristen ternyata sudah menyebar kemana-mana. Termasuk para budak yang menjadi Kristen. Jadi sebagai budak, mereka sering diabaikan, dicaci, dimaki, dihina, diperlakukan tidak manusiawi oleh majikannya. Tadi saya singgung, apalagi budak itu Kristen, majikannya bukan Kristen. Nah, sering mereka memperlakukan budak Kristen dengan lebih kejam. Jadi orang Kristen pada saat itu, apalagi yang dibudak menurut orang di luar Kristen itu satu kesalahan. Ini satu kesalahan karena memang orang tidak mengerti. Tapi kalau orang sudah mengerti, kita sudah mengerti bahwa ketika kita iri Tuhan, luar biasa banyak kebaikan Tuhan. Sehingga Petrus menasihati para budak pada saat itu di ayat 18 dikatakan begini. Bapak Ibu lihat ayatnya, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan beramal, tetapi juga kepada yang bengis. Ya, tadi saya sudah singgung. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ditanggung. Sebab dapatnya disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Haleluya, luar biasa. Kalau kita menderita untuk hal yang baik, untuk memuliakan nama Tuhan, itu kasih karunia Tuhan berikan. Jangan menderita karena perbuatanmu sendiri. Ada orang sampai menyalahkan Tuhan. Mengapa hidupku begini? Ada yang saya dengar gitu. Kenapa kau? Kau menderita karena apa? Pikiranmu sendiri membuat kamu menderita. Cara hidupmu yang membuat kamu menderita. Tapi kalau menderita untuk hal yang baik, karena firman Tuhan luar biasa, itu karena kasih karunia. Jadi Bapak Ibu, kalau kita menderita untuk hal yang baik, puji Tuhan, itu berkat. Amin. Amin. Wah, ini saya ngomong sendiri bahaya. Kamu menderita karena hal yang baik, itu kasih karunia. Kasih karunia, Tuhan pasti kasih kekuatan. Tapi kalau kau menderita karena perbuatanmu sendiri, melanggar peraturan, kenapa saya selalu pasal-pasal? Pelanggaranmu sendiri, cara hidupmu sendiri, coba kau baik-baik. Iya kan? Kalau kau baik-baik pasti tidak akan seperti itu. Tapi kalau Tuhan izinkan hal itu terjadi, saya percaya seperti Ayub, dalam tekanan keluarganya, istrinya pun dia tetap berkata, luar biasa. Kalau Ayub berkata, ketika dia lahir, aku telanjang, aku kembali. Coba seperti itu. Dia menyadari. Jadi kalau kita pun menyadari, kita ingat kasih karunia. Wah, kasih karunia itu lebih dahsyat dari penderitaan yang kita alami. Kalau Yesus menderita sangat luar biasa. Kalau kita ikuti bagaimana perjalanan Yesus menuju ke Bukit Golgota. Wah, dalam kemanusiaan manusia sejati loh Bapak Ibu. Siapa yang sanggup? Tapi luar biasa. Intinya begini Bapak Ibu, kalau kita menderita untuk hal yang baik,
pasti kita sanggup untuk kita menghadapinya. Yang percaya katakan amin. Kalau penderitaan itu perbuatanmu diri sendiri, aku akan menderita dan merana. Dan aku akan menyalahkan orang lain, pasti juga menyalahkan Tuhan. Jadi tunduk dan taat walaupun majikan orang yang kejam. Karena dasarnya di ayat 19-20 tadi, menderita oleh karena kehendak Allah merupakan kasih karunia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada siang hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bagaimana supaya dalam pelayanan kita sebagai orang percaya terperang di masa yang sulit, di dalam situasi keadaan apapun. Ingat, kalau engkau memiliki cara hidup yang baik, engkau pasti menghadapinya. Memiliki hidup dalam ketaatan, memiliki hidup dalam takut Tuhan, dan memiliki pribadi yang tidak dapat dipengaruhi oleh situasi. Dikatakan Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, hidup untuk kebenaran. Oleh biru-birunya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemeliharaan jiwamu. Ingat, punya prinsip dalam hidupmu. Saya dulu orang berdosa, tetapi saya sudah ditebus oleh Tuhan. Saya dipelihara oleh Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib, yang hidup bangkit naik ke surga yang akan datang kedua kalinya. Harus punya prinsip begitu. Tidak ada yang bisa menggoyahkan hidup saya di dalam Tuhan. Saya percaya. Karena itu memiliki pribadi yang tidak dipengaruhi oleh siapapun, tidak dipengaruhi dengan situasi kesulitan apapun. Kita tetap berkata engkau Tuhan yang baik. Kalaupun ada persoalan hidup, berarti Tuhan mau seperti 1 Korintus pasal 10 ayat 15, bahwa pencobaan yang kita baca ini terakhir. Mari kita lihat 1 Korintus pasal 10. Ini ayat terakhir supaya juga menjadi kekuatan dalam hidup kita. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-19. Kalau sudah dapat, kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu. Mari berdiri semua. Kita baca bersama-sama ayat ini 1 Korintus pasal 10 ayat 13. 2-3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga Dia dapat menangguhnya. Mari pemusik silakan maju. Kita naikkan pujian tadi yang dinyanyikan oleh kaum wanita. Jadi kalaupun pencobaan seizin Tuhan,